Freenet itu fokusnya itu adalah brand Freenet. Freenet ini adalah satu brand teknologi yang diberikan secara khusus kepada Bapak Gunawan Marsianto atas temuan beliau fokus di bidang energi baru dan terbarukan. Ya, jadi jelas Freenet. Nah, Freenet ini ya dimanajemeni oleh satu PT yang dinamakan dengan PT Solusi Energi Generasi. Saya ditunjuk, diamanahi untuk menjadi CEO-nya. Ya, atas temuan teknologi ini, sehingga bagaimana implementasi Freenet ini bisa diimplementasikan untuk kemaslahatan umat manusia di seluruh dunia. Jadi visi daripada Freenet itu adalah menjadi solusi energi generasi. Nah, Omin adalah sebagai sebuah perusahaan yang mengoperatori. Jadi Omin ini adalah satu startup operator daripada Freenet, yang nanti akan fokus Omin bidang garapnya adalah bagaimana membangun entitas bisnis di setiap wilayah di Indonesia. Jadi antara Freenet ini adalah satu teknologi, Omin ini adalah operatornya. Ya, jadi ini dua perusahaan yang berbeda tetapi sebenarnya satu aja. Ya, jadi ini Freenet ini adalah satu perusahaan teknologi, dia sebagai produksi atas produk-produk daripada teknologi berbasiskan teknologi Freenet. Omin ini fokusnya adalah bagaimana membentuk entitas bisnis di setiap wilayah Indonesia untuk membangun entitas bisnis. Ya, Freenet membangun memproduksi teknologi. Omin itu adalah fokus membentuk entitas bisnis, sehingga seluruh produksi Freenet akan diperdagangkan oleh namanya Omin. Nah, ini dua perusahaan, makanya Bapak dan Ibu sekalian disebutlah namanya Omin Freenet, begitu kira-kira. Ya, jadi Omin adalah tugasnya membentuk entitas bisnis, Freenet itu adalah teknologi. Kita memiliki dua visi besar. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun, visi besar kita adalah membangun kedaulatan air, pangan, dan energi. Jadi teknologi Freenet ini konsentrasi produknya itu ada 3, yaitu adalah bagaimana membangun kedaulatan air, pangan, dan energi. Tiga visi besar ini yang sedang kita fokuskan garapkan, Pak. Jadi bagaimana Indonesia ini itu bisa berdaulat di bidang air, bisa berdaulat di bidang pangan, dan bisa berdaulat di bidang energi. 3 konsentrasi utama kita adalah seperti itu. Untuk tahun 2023, ya, 2023 kita akan fokus pada 2, ya. Jadi bagaimana menghadirkan energi baru dan terbarukan dan mempercepat kendaraan listrik di Indonesia. Jadi visi kita adalah membangun kedaulatan air, pangan, dan energi. Misi kita di tahun 2023 ini itu adalah fokus kita, ladang garap kita itu pada 2 poin, yaitu menghadirkan energi baru dan terbarukan, dan yang kedua itu adalah mengakselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 2 nih konsentrasi kita pada tahun 2023, yaitu menghadirkan energi baru dan terbarukan, baik untuk rumah tangga maupun industri. Yang kedua adalah mengakselerasi kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu fokus kita di motor listrik, bagaimana mobil listrik, itu kita pecahkan solusinya adalah dengan menghadirkan satu teknologi charger super cepat. Nah, itu yang akan menjadi konsentrasi kita, Freenet kita ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari 2 konsentrasi kita ini, maka kita akan memiliki 5 produk. Implementasinya adalah 5 produk. Jadi seperti yang tadi saya katakan, implementasinya ada 5 produk. Produk yang pertama itu adalah tabung listrik. Ya, produk yang pertama tabung listrik kita singkat dengan Lactalis atau power bank, begitu kira-kira. Jadi tabung listrik ini Bapak gunakan di rumah, itu bisa menyalakan seluruh perangkat yang ada di rumah. Apa bedanya tabung listrik dengan yang lainnya? Tabung listrik ini sifatnya rakus, Pak. Jadi kalau dia dibebani daya sedikit, dia ngecasnya juga sedikit, Pak. Jadi daya listrik ini sesuai, tabung listrik ini daya listriknya ada 4, 1.300, 2.200, 3.500, dan 4.500. Sesuai dengan daya PLN. Jadi kalau Bapak memiliki rumah di PLN-nya 1.300, maka milikilah tabung listrik yang 1.300. Ya, tapi pemakaiannya jangan diirit-irit, Pak. Kalau Bapak menggunakan PLN, pemakaiannya mungkin diirit-irit. Tapi kalau Bapak menggunakan talis, pemakaiannya jangan diirit-irit. Harus dinyalakan terus-menerus, Pak. Itu bedanya tabung listrik Freenet dengan PLN. Jadi tadi saya katakan visi kita itu adalah membentuk atau menghadirkan energi baru dan terbarukan. Implementasinya ada 5 tadi kan. Implementasi produk pada tahun 2023, konsentrasi kita pada tahun 2023 ada 5 produk. Tabung listrik. Ya, yang pertama tabung listrik. Yang kedua itu adalah kompor. Kompornya apa? Ya tentunya kompor induksi listrik. Bukan kompor gas, Pak.
Masalah utama dari kompor induksi listrik itu adalah daya listriknya yang tinggi. Jadi ketika pemerintah itu mau menggelontorkan program konversi kompor gas ke kompor induksi listrik, masalahnya kan di setiap rumah tangga kita itu listriknya mahal. Dayanya mahal karena hampir sulit kita menemukan kompor induksi di bawah 1000 watt per tungku. Kami dari Freenet menghadirkan kompor induksi listrik, ya, memproduksi kompor induksi listrik yang ketika Bapak gunakan ini tidak perlu khawatir tagihan listriknya akan membengkak. Kenapa? Karena sumber listriknya berasal dari tabung listrik tadi. Jadi Bapak mau gunakan 2, 3 jam, 4 jam per hari, tidak ada masalah. Jangan khawatir. Kenapa? Tagihan listrik membengkak. Kenapa? Karena kompor induksi listrik ini adalah merupakan satu paket dengan hadirnya tabung listrik. Jadi kalau nanti kompor gas atau tabung gas 3 kilo nanti mahal, subsidinya nanti dicabut, Bapak sudah terbiasa menggunakan kompor induksi listriknya Freenet. Tidak perlu khawatir listriknya membengkak tagihannya. Loh kenapa? Karena Bapak bisa menggunakan kompor induksi listrik. Itu yang kedua, produk kedua, ya. Produk yang ketiga itu adalah mesin air minum udara. Ingat tadi visi kita air, pangan, energi. Yang ketiga adalah kita memproduksi namanya mesin air minum udara. Disingkat MAU. Mesin air minum udara disingkat MAU. Ya, MAU Freenet. Loh, kenapa ada kata-kata udara? Apa yang membedakan mesin air minum kita dengan mesin air minum yang lain? Apabila mesin air minum Bapak, apabila mesin air minum ini ada di rumahnya Bapak, maka insya Allah, ya insya Allah Bapak tidak perlu khawatir lagi kekurangan air minum. Kenapa? Karena Bapak tidak perlu lagi capek-capek beli galon air galon. Tidak perlu capek-capek khawatir air galonnya kehabisan tengah malam. Kenapa? Karena mesin air minum itu memproduksi otomatis. Dia menangkap molekul air udara, menangkap molekul-molekul air dari udara, ditampung di dalam mesin, akhirnya mesin itu sudah ada bak penampungnya sebanyak 15 liter, dan ketika sudah ada, Bapak bisa minum. 7-8 jam, baknya penuh 15 liter. Ya, dan ini air dengan kaya oksigen, Pak. Jadi saya ulang, mesin air minum udara ini 7-8 jam akan menangkap molekul air dari udara, lalu ditampung di dalam semacam galon yang sudah disiapkan dalam mesin, dan Bapak sudah bisa minum dengan segar. Ya, dan ini luar biasa Pak, luar biasa air minumnya dari udara. Jadi insya Allah kalau 30 liter air minum dalam 24 jam, nanti Bapak insya Allah tidak kekurangan air lah insya Allah, kalau 30 liter ya, satu hari. Ya. Dan yang menariknya, ini dicolokkan ke listrik juga, tapi Bapak tidak perlu khawatir. Saya ulang, tidak perlu khawatir tagihan listriknya membengkak. Loh kenapa? Karena mesin air minum itu dicolokkan ke talisnya. Ya, dicolokkan ke talisnya. Dan ini luar biasa Pak, mesin air minum kita ini kalau Bapak miliki, berarti nanti Bapak akan terbiasa nanti kemana-mana bawa tumbler Pak. Jadi kalau bisa Bapak fokus kemana-kemana itu keluar dari rumah, bawa tumbler seperti ini Pak. Ya, bawa tumbler sehingga nanti Bapak akan menjadi minimalisir limbah plastik botol. Jadi kita pakai tumbler ya, dan tumblernya itu diisi dari mesin air minum udara. Apakah pakai listrik? Pakai. Kalau Bapak tidak menggunakan talis, ini masalah. Karena mau itu dicolokin terus 24 jam. Tapi karena Bapak menggunakan tabung listrik, sehingga Bapak sudah dengan memiliki tabung listrik di rumah, Bapak sudah tidak khawatir lagi nanti kompor gasnya atau gasnya tidak beli, tetap Bapak bisa masak menggunakan kompor induksi. Bahkan Bapak nanti bisa jadi tidak perlu lagi langganan galon, karena Bapak sudah memproduksi air minum sendiri. Di rumahnya Bapak sendiri. Tapi ingat, di rumahnya Bapak itu semakin humidity-nya, kelembapannya semakin bagus, maka produksinya air semakin gede. Semakin cepat maksudnya. Ya. Kalau humidity-nya di bawah 25%, mesinnya tidak bekerja. Saya ulang Pak. Kalau humidity-nya dia bawah 25%, maka mesin ini tidak bekerja. Artinya apa? Tidak akan menghasilkan air minum. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi. Pak, saya sudah beli mesin air minum, kenapa nggak ada memproduksi air? Bapak cek humidity-nya. Nah, humidity itu ada di mesin itu. Jadi mesin itu akan punya sensor untuk mengecek humidity di area kamar Bapak, di ruangan Bapak. Jadi paling bagus itu Pak, Bapak punya teras di dalam rumah, ya, tapi jangan teras di depan rumah nanti diambil sama orang, ya. Itu paling bagus kalau langsung bersentuhan dengan alam. Itu akan segar sekali ya, humidity-nya. Ya. Jadi itu produk yang ketiga. Jadi saya ulang, tabung listrik ini sebagai induknya. Berarti kalau Bapak punya tabung listrik, berarti Bapak sama saja punya sumber listrik baru. Ya.
Yang ini fungsinya berarti dia butuh cas PLN. Ya, kan tabung listrik ini dipakai, ketika dipakai habis, maka ketika habis dicas. Yang ngecas siapa? PLN. Ya, kayak handphone Pak, Bapak punya handphone, habis baterainya dicas kan menggunakan PLN, persis. Fungsinya sama. Yang kedua, kompor. Tadi saya katakan, kompor ini tetap dicolokin ke tabung listrik. Kompor ya fungsinya kompor. Cuman ini kompor induksi listrik. Maknanya apa? Maknanya adalah Bapak sudah terbebas ketergantungan dari tabung gas. Jadi kalau nanti tabung gas dicabut subsidinya, Bapak nggak perlu khawatir, saya kan di rumah sudah punya kompor gas, kompor induksi. Bapak sudah punya kompor induksi, maka apa yang terjadi? Ya Bapak tinggal pakai. Ya. Yang ketiga, Bapak punya mesin air minum udara. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak bisa memproduksi air minum di rumah Bapak sendiri. Ya, yang ketiga. Yang keempat itu adalah ini untuk kendaraan listrik, Pak. Bapak nanti akan diberikan depot strum. Depot strum. Depot strum ini bisnis, Pak. Bapak bisa pasang depot strum ini di rumah Bapak, atau Bapak bisa kerjasama dengan Alfamart, Indomaret. Untuk apa? Untuk mencharger motor listrik. Loh, kenapa harus menggunakan depot strumnya Freenet? Karena depot strumnya Freenet ini ngecasnya cepat, 7 menitan, Pak. Jadi kalau ada motor listrik, tapi tidak bisa motor listrik itu merek lain, misalkan motor listrik merek gesit, apakah langsung tiba-tiba ngecas motor kita? Enggak, dia harus pakai semacam modul. Ya, nanti dia beli modul di kita, modulnya itu nanti dipasang di baterainya, maka ngecasnya bisa 7 menit. Nah, setiap dia ngecas, dia bayar Rp6.000. Rp6.000, Bapak sebagai pemilik depot strum dapat Rp3.000. Begitu kira-kira, Pak. Bapak dapat Rp3.000 tuh. Ya. Jadi 50%-nya. Jadi nanti Bapak seperti seakan-akan punya kayak SPBU lah kalau bensin. Ya. Kalau motor bensin kan Bapak SPBU datang ke pom bensin beli Pertalite. Tapi besok seiring dengan hadirnya motor listrik, maka Bapak punya namanya depot strum. Nah, teknologi Freenet ini itu memiliki teknologi charger super cepat. Ya. Nah, Bapak bisa mendapatkan depot strum ini dengan memiliki bisnis chargernya, depotnya, ya. Depot strumnya, ya, depot strum. Depot strum ini orang yang punya motor listrik daripada dia ngecas 4 jam, 5 jam, lebih baik kemana? Ngecasnya ke depot strumnya Bapak. Kenapa? Dia ngerokok aja 7 menit udah penuh motornya. Kira-kira begitu. Ya, konsepnya gitu adalah super cepat. Ya, siapa yang memiliki ini? Ya Bapak. Kalau Bapak nanti menjadi anggota daripada komunitas kita. Ya, kenapa kita meluncurkan depot strum? Ingat, visi kita adalah mengakselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Jadi kalau ada pemerintah hari ini punya program memberikan insentif 7 juta rupiah bagi motor listrik, bagi siapa warga negara Indonesia yang mau beli motor listrik, diberi diskon 7 juta rupiah oleh pemerintah, Pak. Dan karenanya Alhamdulillah Freenet pada tanggal 12 Februari yang lalu sudah berkolaborasi dengan SMK Muhammadiyah Purwodadi untuk meluncurkan 1 unit motor yang kita beri nama brand Freenet Mu 48. Nah, motor Freenet Mu 48 ini nanti adalah motor listrik diproduksi oleh SMK Muhammadiyah Purwodadi dan menggunakan teknologi Freenet. Ya, jadi kolaborasi kita itu dengan Muhammadiyah akan memproduksi motor listrik, ya, motor listrik brandnya Freenet. Ya, itu yang keempat. Ya, yang kelima dan yang terakhir, kita juga memperhatikan motor atau mobil BBM. Ya, masih mobil listrik, bukan mobil listrik, mobil BBM, akinya aki starting, aki untuk mobil. Jadi Freenet juga melahirkan atau memproduksi aki Freenet. Aki ini fungsinya kalau Bapak punya motor NMAX, motor Mio, ya, atau mobil Xenia, bis, truk, maka Freenet itu memproduksi aki. Freenet berani menggaransi 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun dipakai lalu soak, maka ganti baru. Belum ada di Indonesia sepengetahuan saya aki yang berani menggaransi lebih dari 1 tahun. Garansi pabrik, Pak, ya, bukan garansi toko. Apalagi kalau garansi toko itu banyaknya cuma 6 bulan, 10 bulan gitu. Freenet berani menggaransi 24 bulan. Jadi Bapak nih misalkan menggunakan aki kita, lalu kurang dari 2 tahun ternyata soak, dipakai soak gitu ya, maka kita garansi, kita kasih baru, kita ganti baru. Nah, ini yang menjadi produk daripada Freenet. Dan yang luar biasanya Bapak dan Ibu sekalian, 5 produk yang tadi saya sebutkan 100% adalah teknologi Freenet, 100% hasil karya inovasi bangsa Indonesia. Jadi itu 5 produk yang sudah kita siapkan dan
Ini yang kita sebut dan yang kita luncurkan kemarin di Kota Solo pada tanggal 10 November 2022 yang lalu. Jadi 10 November 2022 kami sudah meluncing namanya House of Freenet, Rumah Freenet. Rumah Freenet itu adalah sebuah rumah. Sebuah rumah yang rumahnya menggunakan tabung listrik, yang rumahnya menggunakan kompor induksi Freenet, yang rumahnya menggunakan mesin air minum udara, yang rumahnya nanti menggunakan kalau kemana-mana pakai motor listrik, yang dia juga memiliki bisnis depot strum. Dan dia juga memiliki bisnis aki Freenet. Itulah yang kita maksud sebagai House of Freenet. Ya, jadi itu teknologi, tadi sudah saya jelaskan. Jadi siapa yang memproduksi ini? Yang memproduksi ini adalah namanya PT Solusi Energi Generasi, disingkat PT Seger. PT Seger ini yang memproduksi 5 produk tersebut. Sudah jelas Pak ya? 5 produk tersebut. Tabung listrik, mesin air minum udara, kompor induksi, depot setrum, dan yang kelima adalah aki Freenet. 5 produk inilah yang disebut sebagai House of Freenet dan diproduksi oleh PT Solusi Energi Generasi Freenet. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana menjalankan atau bagaimana cara kita jualan kepada konsumen? Bagaimana cara kita jualan kepada konsumen yang memikirkan bisnisnya namanya Omin? Jadi tadi saya sudah jelaskan teknologinya namanya Seger, namanya Freenet. Nah, kita udah punya 5 produk. Pertanyaannya bagaimana produk ini bisa didistribusikan? Bagaimana produk ini bisa dibeli oleh konsumen? Siapa yang memikirkan itu? Yang memikirkan itu namanya Omin. Omin ini sebuah perusahaan startup berbasis koperasi digital. Ya, namanya koperasi digital berarti semua 100% menggunakan aplikasi. Nah, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengatakan begini, Omin akan membuka promo. Promonya bagaimana? Promonya adalah siapa yang melakukan pembelian 5 produk tadi, ya, siapa yang melakukan pembelian 5 produk tadi, House of Freenet tadi, 5 produk tadi dari Freenet, 5 produk ini senilai 65 juta, senilai 65 juta, dan saya mencari mitra 10 pembeli pertama di setiap kabupaten, 10 pembeli pertama. Jadi di setiap kabupaten ada 10 pembeli pertama yang melakukan pembelian 5 produk yang tadi saya jelaskan, maka kami dari Omin akan menjadikan Anda 10 orang pertama tadi menjadi seorang agen tunggal di kota Bapak dan Ibu sekalian. Saya ulang. 10 pembeli pertama, masing-masing membeli 65 juta. 65 juta. Berarti 650 juta, 10 orang. Maka 10 orang pertama tersebut akan diberikan penghargaan oleh Omin menjadi otomatis seorang agen tunggal. Dan 10 orang ini akan dimentor bisnisnya dan dibentuk sebuah entitas bisnis baru yang kita namakan dengan koperasi. Koperasi namanya Koperasi Omin Freenet, Coffee. Ya, Koperasi Omin Freenet disingkat Coffee adalah pendirinya, ownernya. Siapa? Yakni adalah 10 orang pertama yang melakukan pembelian 5 produk tadi senilai 65 juta. Jadi kalau ada orang ke-11 yang membayar 65 juta, maka orang ke-11 tersebut di kota itu bukan sebagai pendiri daripada Koperasi Omin Freenet. Dia sebagai user saja, dia sebagai pengguna saja, ya, dia sebagai pengguna saja, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dia sebagai pengguna. Jadi saya ulang, 10 pembeli pertama, 10 pembeli pertama senilai masing-masing 65 juta, ya, 65 juta, maka 10 pembeli pertama tadi itu otomatis menjadi agen tunggal. Apa manfaat daripada agen tunggal ini? Manfaat daripada agen tunggal ini adalah dia selain menjadi seorang pengguna. Jadi begini, saya beli nih barang talis, saya beli tadi aki, lalu saya gunakan di rumah. Ya kan sebenarnya saya sudah mendapatkan manfaat daripada produk tersebut. Jadi saya bayar ya, saya sudah mendapatkan manfaat. Tapi karena Bapak menjadi seorang 10 pembeli pertama, Bapak diberikan sebagai bonusnya atau penghargaan dari kami karena Bapak percaya dengan kami, maka Bapak akan menjadi seorang agen tunggal. 10 orang tadi dikumpulkan dan kita bentuk menjadi seorang koperasi.
Jadi koperasi ini jumlah anggotanya 10 orang, pendirinya. Jadi manfaat koperasi ini adalah setiap ada produk nanti di kotanya itu terjual, mau itu ada talis, mau itu nanti ada kompor, mau itu depot strum, maka akan ada mendapatkan keuntungan di 10 orang tadi. Saya kasih contoh. Misal, Bapak di kotanya, Jakarta Selatan misalkan, Jakarta Selatan kopinya sudah terbentuk. Sudah ada 10 orang aktivis Freenet yang sudah membayar 65 juta. Maka Jakarta Selatan sudah terbentuk koperasi Omin Freenet. Jadi nanti kalau di Jakarta Selatan ada orang yang membayar 65 juta lagi, maka orang yang ke-11 itu ya sebagai pengguna saja. Dia tidak mendapatkan benefit apapun. Tapi dia belanja, beli talis, maka anggota koperasi yang 10 orang di Jakarta Selatan akan mendapatkan margin. Marginnya berapa? 500.000. 500.000 dibagi 10 orang, masing-masing punya 50.000. Jadi 10 orang tadi mendapatkan keuntungan 50.000 rupiah. Jadi tergantung nanti omset di kotanya tersebut. Ya, tergantung omset di kota tersebut. Itu keunggulan atau kelebihan. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, 10 orang ini, pembeli pertama yang 65 juta ini, akan mendapatkan produk khusus. Bapak tinggal pilih, kami sudah menyiapkan, nanti Mas Bayu sebagai host akan mengirimkan, menampilkan paket A, paket B, paket C, paket D. Loh kenapa 65 juta itu ada paket A? Karena tergantung rumah, talis. Yang membedakan itu harga talis, Pak. Paket A, talisnya 1.300. Paket B, tabung listriknya 2.200 daya listriknya. Paket C, daya listriknya 3.500. Paket D, paket daya listriknya 4.400. Kami sudah siapkan 4 paketnya, Bapak tinggal pilih. Jadi 65 jutanya di breakdown. Ya, di breakdown. Yang menariknya Bapak dan Ibu sekalian, jadi Bapak nanti semua produk-produk yang nanti dikeluarkan oleh Freenet, itu otomatis koperasi Omin Freenet atau Coffee tadi akan otomatis mendapatkan margin keuntungan. Jadi semua produk yang dijual di Coffee, itu otomatis 10 orang tadi akan mendapatkan keuntungan. Tergantung omset. Ya, tergantung omset yang ada di kotanya masing-masing. Jadi saya ulang Bapak dan Ibu sekalian, Freenet punya 5 produk. Siapa yang belanja 5 produk ini senilai 65 juta, ya, senilai 65 juta, dan 10 pembeli pertama, maka dia akan mendapatkan otomatis menjadi seorang Coffee. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Coffee ini adalah sebuah koperasi. Kenapa kita bentuk koperasi? Karena kita menginginkan bahwa implementasi bidang energi baru dan terbarukan ini tidak dimiliki oleh segelintir orang, tetapi dimiliki oleh secara gotong royong oleh banyak orang. Jadi kami akan membangun kemitraan 10 orang sebagai pembeli pertama produk daripada Freenet menjadi Coffee. Berarti kalau di kota Indonesia ini ada 514 kota, kali 10 orang, berarti ada 5.140 orang yang akan menjadi pembeli pertama. Jadi konsentrasi kami hari ini adalah membangun satu kemitraan 5.140 orang. Ya, saya hari Selasa insya Allah akan meeting dengan tim aktivis Freenet. Aktivis Freenet ini sebutan bagi orang yang sudah membayar 65 juta. Alhamdulillah, kota yang sudah penuh, Bekasi. Kota Bekasi itu sudah penuh menjadi kota pertama, kota yang kedua Jakarta Selatan. Insya Allah nanti saya hari Selasa ke Jakarta dan akan meeting dengan tim 10 orang Jakarta Selatan ini untuk membentuk koperasi ya di Jakarta Selatan. Dan insya Allah hari Sabtu tanggal 25 Februari ya 25 Februari saya mau ke Pekanbaru karena di Pekanbaru sudah ada 5 orang yang sudah bayar 65 juta dan saya ke Pekanbaru insya Allah tanggal 25 Februari hari Sabtu depan ya untuk bertemu secara offline supaya di Pekanbaru juga bisa genap 10 orang juga. Insya Allah, jadi Pekanbaru. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Freenet akan memberikan satu bentuk apresiasi penghargaan kepada 10 orang pembeli pertama. Ya, 10 orang pembeli pertama. Jadi kita akan melayani fokus kepada 10 pembeli pertama. Ya, 10 pembeli pertama. Nah, 10 pembeli pertama inilah yang menjadi agen tunggal atas seluruh produk-produk dari Freenet dan Omin. Nah, agen tunggal jadi apa Bapak dan Ibu sekalian? Semua produk yang dijual di Omin, karena Omin ini tadi apa panangnya Pak? Membangun kedaulatan air, pangan, dan energi dengan tagline-nya hijrah belanja. Bagaimana kita bermimpi semua produk yang ada di rumah kita
semua produk yang ada di rumah kita ini betul-betul menggunakan produk inovasi Indonesia. Maka Omin ini tagline-nya hijrah belanja. Omin ini tagline-nya adalah bagaimana produk-produk inovasi Indonesia di bidang air, pangan, energi itu bisa dijual di Omin. Maka Coffee tadi akan mendapatkan margin setiap produk yang dijual di Omin. Saya ulang, Coffee akan mendapatkan margin atas setiap produk yang dijual oleh Omin. Ya, padahal tadi Coffee itu adalah orang yang belanja produk tadi. Orang yang ke-11 yang belanja tidak mendapatkan margin lagi. Ya, tidak mendapatkan margin apapun. Ya, jadi ketika orang ke-11 itu belanja 65 juta, ya sudah, dia tinggal merasakan manfaat atas produknya. Apakah dia akan mendapatkan keuntungan dari omset di kotanya? Tidak. Tidak mendapatkan keuntungan. Omset tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya, berarti apa? Ya, dia belanja seperti Bapak beli motor. Bapak dapat barangnya, Bapak merasakan manfaatnya atas motor Bapak. Tapi kalau Bapak menjadi 10 pembeli pertama, Bapak selain merasakan manfaat motornya, selain merasakan manfaat tabung listriknya, selain merasakan manfaat kompornya, Bapak juga akan mendapatkan otomatis margin atas omset produk yang dijual di Omin All. Semuanya. Dan itu berlaku otomatis masuk ke saldo Omin Pay. Saldo. Ya, karena ini semuanya berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi. Jadi inilah satu apresiasi daripada Omin kepada setiap orang yang memberanikan diri. Saya ulang, kepada setiap orang yang memberanikan diri untuk belanja. Oke, masih kelas, saya siap menjadi bayar 65 juta. Maka kami dari Omin atas kepercayaannya Bapak, dan di kotanya Bapak itu belum ada 10 orang, maka Bapak otomatis menjadi bagian daripada pendiri, owner, investor daripada seorang anggota daripada koperasi Omin Freenet. Pak, kenapa harus koperasi? Kenapa ribet-ribet kita bikin koperasi? Karena kami sudah punya tagline, kami sudah punya planning, kami sudah punya roadmap. Ya, jadi kami nanti akan mementoring Bapak secara bisnis. Jadi ketika Bapak menjadi seorang aktivis Freenet, maka kami akan datang ke kotanya Bapak, akan memberikan pelatihan bagaimana menjadi seorang aktivis Freenet. Bagaimana meningkatkan omset di kotanya Bapak. Nah, itu nanti kita akan berikan pelatihan. Tidak pada di Zoom meeting. Di Zoom meeting ini hanya kita berikan satu pengantar bahwa di Indonesia ini ada namanya teknologi Freenet, punya visi membangun kedaulatan air, pangan, dan energi, dan atas untuk mewujudkan visi tersebut kami punya 5 produk, dan bagaimana 5 produk ini bisa dengan mudah dinikmati, dimerasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka kita akan membuat jejaring agen-agen tunggal. Kita akan membentuk pusat-pusat distribusi yang kita namanya Koperasi Omin Freenet. Koperasi Omin Freenet ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjadi agen tunggal di setiap kabupaten untuk mengimplementasikan, mendistribusikan produk-produk yang diproduksi oleh Freenet. Apa syarat untuk menjadi Coffee? Syaratnya beli aja produk. Ya, tadi. Jadi 65 juta rupiah itu akan dikonversi dengan produk yang Bapak pilih. Tergantung pilihan produknya Bapak. Bapak mau pilih paket A, paket B, paket C, atau paket D. Nanti slide penjelasan saya ini mungkin nanti akan di-share oleh Mas Bayu. Ya, bisa di-share, atau Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasan lanjutan kepada yang mengajak Bapak atau yang merekomendasikan Bapak untuk hadir di Zoom meeting ini. Nah, ini menjadi penting, Pak. Mungkin Bapak hadir di Zoom meeting ini atas rekomendasi. Hari ini ada tanggal 19 nih, ada Zoom meeting, yuk datang Bapak yuk. Nah, kalau Bapak ini mendapatkan penjelasan lebih rinci, Bapak WA lagi kepada orang yang mengundang Bapak pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah orang yang mengundang Bapak untuk datang di Zoom meeting ini akan dengan senang hati menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan. Insya Allah. Kenapa? Karena beliau akan mendapatkan royalti 5%. Beliau akan mendapatkan royalti 5% atas pendapatan Bapak. Selamanya. Saya ulang. Saya sudah bayar aktivis Freenet 65 juta. Berarti otomatis saya ini sudah menjadi 1 dari 10 orang dari pendiri koperasi Freenet. Nah, lalu ada Zoom meeting hari ini, tanggal 19 ini. Saya punya saudara di Bandung, saya punya saudara di Makassar. Ayo dong gabung, ikutin penjelasan. Lalu Bapak Ibu tertarik nih, orang Bandung dan orang Makassar tertarik. Nah, yang tertarik itu hubungin kepada orang yang mengundang, Pak. Nah, orang yang mengundang itu akan menjelaskan lagi kepada Bapak dengan senang hati. Kenapa? Karena ketika Bapak bergabung menjadi pembeli pertama 65 juta, maka Bapak akan
Bapak yang merekomendasikan Bapak akan mendapatkan 5% atas pendapatan Bapak. Setiap pendapatan Bapak akan dipotong 5% yang mendapatkan royalti bagi si rekomendasi. Dan itu sistem yang jalan. Bukan berarti orang yang merekomendasikan itu, jatah saya 5% mana? Enggak. Tidak. Ya. Jadi dia otomatis langsung dapat. Saya kasih contoh. Ada nih Jakarta Selatan sudah kumpul 10 orang. Lalu ada omset tabung listrik. Keuntungannya kan 500.000. Ya. Ada 500.000. Nah, ketika 500.000 itu, maka yang terjadi adalah apa? Bapak akan mendapatkan 50.000 dibagi 10 orang. Tapi di Omin P-nya Bapak, yang Bapak terima itu 47.500. 2.500-nya 5% dari 50.000 akan otomatis masuk ke saldo Omin P yang merekomendasikan. Nah, itu begitulah sistem yang akan jalan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, itu penjelasan sekilas dari saya tentang 2 poin besar tentang tabung listrik, produk daripada tabung listrik, dan yang kedua adalah implementasi atas entitas bisnis. Mungkin kita akan bisa lebih detail, ya, 1 jam ke depan bicara diskusi, baik itu bicara tentang produk, teknologinya, atau tentang sistem bisnisnya. Monggo, silakan, kita akan buka forum diskusi. Saya serahkan kembali kepada Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ikhlas tadi yang sudah menjelaskan secara umum ya, Freenet, Omin, sistem, produk, dan lain sebagainya. Maka untuk hari ini, saat ini kita akan coba diskusi. Diskusi kita mulai dari yang ingin bertanya atau menyalakan mic-nya secara langsung, nanti ngobrol langsung dengan Pak Ikhlas. Silakan bisa di raise hand ya di menu Zoom-nya masing-masing. Nanti akan kami aktifkan dan bisa berdiskusi atau bertanya langsung kepada Pak Ikhlas. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama ada Bapak Haris ya, Bapak Haris Kevin. Silahkan Bapak bisa di unmute. Untuk semua produk itu ada garansinya sama 2 tahun semua apa seperti apa? Terima kasih. Oke, garansi talis 3 tahun Pak, replacement. Yang dimaksud 3 tahun kalau ada kerusakan 1-3 tahun itu replacement, diganti baru. Lebih dari 3 tahun, maka nanti ada penggantian part masing-masing dan itu beban biaya oleh masing-masing. Seperti pada umumnya produk. Tapi baterainya kita garansi 25 tahun Pak. Jadi tabung listrik itu bisa digunakan sampai 25-30 tahun, itu masih kuat. Tabung listrik ya, kita bicara tabung listrik. Ya. Yang kedua, kalau kompor rata-rata 2 tahun semuanya Pak. Garansinya itu nanti kesananya. Jadi garansi, kita bicara garansi. Lebih dari itu seperti kayak komponen elektronika lainnya. Ada kerusakan, part yang rusak, ada servis, ada biaya servis. Begitu penjelasannya Mas Bayu. Oke, saya kira cukup jelas ya Pak Haris. Atau masih ada feedback Pak Haris? Oke, kita lanjut ke Pak Sugeng kalau nggak salah dari Kalimantan Tengah ya. Silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan Mas. Pertama, bisa dijelaskan token Freenet. Sebab bukan katalis tadi di charger pakai energi PLN, tetapi ada tokennya, bagaimana maksudnya? Terus yang kedua, saya sebagai salah satu pendiri di Kota Waringin Barat, tetapi secara administrasi kan belum terbentuk karena belum ada 10 orang. Tetapi ada warga yang ingin membeli talis tersebut, terus bagaimana saya menghandle-nya? Terus marginnya nanti sistemnya bagaimana? Terus yang ketiga, Ominmat itu di penjelasan terdahulu itu untuk mendirikan Ominmat ada 9 juta sekian gitu. Nah itu sebagai jaminan deposit uang atau uang itu nanti mendapat produknya. Terima kasih Mas. Iya. Satu, terima kasih Pak Sugeng, aktivis Freenet di Kota Waringin. Ya. Token, apa yang dimaksud dengan token Freenet? Token Freenet itu adalah semacam Bapak beli token, tapi beli tokennya ke Omin Pak. Jadi talis itu setiap bulan 30 hari, Bapak si user itu harus beli token ke Omin. Token Omin itulah yang akan menjadi pendapatan dari coffee tadi Pak. Nah, berapa biayanya? Kan kita sudah bayar listrik PLN, tidak. Bayar listrik PLN Bapak masih murah, tokennya juga murah. Jadi hitungan saya, Bapak nanti tetap masih lebih murah daripada Bapak ketika bayar PLN kalau tidak menggunakan talis. Jadi token itu adalah pendapatan yang dibayarkan oleh setiap user talis kepada Omin untuk memberikan pendapatan kepada komunitas, memberikan pendapatan kepada koperasi Omin Freenet. Bisa dimengerti Pak ya? Bisa. Jadi semakin banyak talis yang beredar di Kota Waringin, maka pendapatan token juga semakin gede. Nah, token itu berapa? Nanti tergantung dayanya. Bisa jadi cuma bayar 50.000 sebulan. Ya kan?
Bisa jadi cuma bayar. Jadi nanti kita tentukan dayanya masing-masing, dan token itu belinya di aplikasi Omin. Bapak beli aplikasi Omin, keluar angka, di tabung listriknya ada keypad kayak di listrik. Nah, nanti kalau tidak beli, maka talisnya tidak akan bisa berfungsi. Bisa dimengerti Pak ya? Talisnya tidak akan bisa berfungsi kalau dia tidak beli token. Lah kan sudah beli, kan kami sudah bayar PLN, ya kan PLN itu untuk fungsinya ngecas. Tapi atas teknologi supaya Bapak punya listrik lebih murah, ya Bapak beli token ke kita. Token itu tidak mahal, Pak. Kita sudah menghitung harganya. Taat kepada siapa? Kepada komunitas kita. Ya, kepada komunitas kita. Nah, jadi pendapatan Coffee itu bukan hanya dari margin yang cuma satu kali. Justru pendapatan repeat ordernya, Coffee ini mendapatkan setiap bulan daripada token. Itu penjelasan token. 2, Kota Waringin. Pak, saya tidak mau 65 juta, tapi pengen beli talis. Apakah bisa? Bisa. Belinya nanti di aplikasi Omin, dikirim oleh kantor pusat, ya. Apakah Bapak akan mendapatkan margin walaupun belum terbentuk Coffee-nya? Begitu kan pertanyaannya, Pak? Iya. Bapak akan mendapatkan otomatis margin. Jadi di Kota Waringin baru ada 1 orang, belum terbentuk koperasi. Nah, lalu ada orang yang beli talis 1.300. Marginnya kan 500.000 kan, Pak? Iya. Tapi bukan berarti 500.000 langsung milik Bapak. Enggak. Bapak haknya dia bagi 10, karena sistem kita itu otomatis membagi 10, Pak. Bisa dimengerti Pak Sugeng ya? Bisa Pak, tapi anggotanya kan belum terbentuk, bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Tapi sistem ini sudah membagi otomatis. Bisa dimengerti Pak Sugeng ya? Ya. Pak Sugeng baru ada 1 orang di Kota Waringin. Ada orang yang beli talis aja. Nah, setiap pembelian talis kan otomatis dapat margin 500.000, betul Pak ya? Iya, Nah, betul. 500.000 sebenarnya di sistem aplikasi kita itu kan langsung dibagi 10 Pak. Iya. Nah, Bapak kan berarti Bapak dapat berapa? 50.000. Walaupun di Kota Waringin belum terbentuk. Berarti kita harus gabung di Ominmart-nya atau langsung di aktivisnya Bapak Pak? kan sudah pembeli pertama tadi udah 65 juta. Ini nggak ada kaitan sama Ominmart. Abaikan dulu Ominmart Pak, jangan dulu bicara Ominmart. Oh iya, iya. Kita hari ini bicara tentang masalah 65 juta aktivis Freenet. Ya, jadi ketika ada orang yang beli talisnya saja, maka walaupun Bapak baru 1 orang, tapi sistem di aplikasi itu sudah bekerja. Ya, jadi sistem di aplikasi tidak menunggu terbentuknya koperasi secara formal. Tidak menunggu terbentuknya koperasi secara formal. Tetapi akan menjadi luar biasa kalau sudah terbentuk secara formal. Timnya Bapak akan lebih kokoh, solid. Iya, Kalau Bapak cuma sendirian kan Bapak nggak punya teman nih untuk bergerak, betul kan? iya betul. Gitu. Itu bedanya Pak. Jadi apakah Bapak langsung dapat margin? Dapat. Oke. Yang ketiga Ominmart. Ominmart ini 9.500.000, 9.950.000. Itu nanti berwujud barang semua Pak. Apa? Barangnya itu nanti rumahnya akan didekor, di branding. Dapat jaket dan segala macam. Cuman malam mohon maaf saya tidak akan menjelaskan lebih detail di kesempatan Zoom meeting ini, nanti bias Pak. Saya akan menjelaskan Ominmart itu khusus dalam satu forum tersendiri, tidak di forum aktivis Freenet, supaya kita tidak bingung. Karena kalau kita kecampur pembahasannya nanti akan bingung Pak. Oke. Gitu ya Pak ya. Mungkin begitu penjelasan saya Pak Sugeng, Kota Waringin. Dimengerti Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Mas Bayu. Terima kasih. Jika ada Terima kasih pertanyaan banyak Pak Sugeng. Selanjutnya ada tadi Mas Mus. Silakan Mas Mus. Pak Mus atau Mas Mus ini ya. Sambil oke, silakan. Itu tadi saya coba tanya di forum chat ya tadi. Yang jadi kendala itu biasanya sih garansinya berapa lama talis, kemudian lifetime-nya. Terus yang kalau saya mau masuk industri kan yang ditanyakan kan izinnya ya. Legalitasnya itu ada nggak legalitas lain yang setara dengan PLN gitu untuk talis? Ya, garansi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, garansi produknya 3 tahun untuk talis. Artinya 3 tahun itu sifatnya replacement, ganti baru. Ya Pak ya. Lifetime-nya 25 sampai 30 tahun. 25 sampai 30 tahun itu lifetime-nya dari tabung listrik kita itu. Apakah ada izin? Kita tidak perlu pakai izin, Pak. Ya. Izin beda dengan Bapak seperti beli UPS. Talis itu kayak UPS sebenarnya, Pak. Bapak kalau beli UPS kan tidak perlu izin PLN. Ya, atau Bapak beli genset tidak perlu izin PLN. Ya sama Pak, ini talis itu tidak perlu izin. Tidak ada kaitannya dengan izin-izin harus mendapatkan. Kecuali kalau kita mengganggu meteran PLN.
Nah, kalau kita mengganggu meteran PLN, baru kita bisa menjadi masalah. Kami ini tidak mengganggu sama sekali meterannya PLN, tidak merusak, tidak mengganggu apapun. Ini persis Bapak beli power bank, persis Bapak beli power bank handphone, persis Pak. Atau Bapak beli UPS, persis. Persis ini Pak. Sebenarnya kita bisa sinkronkan seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya seperti itu Pak. Yang tadi dua pertanyaan tadi Bapak. Oke, baik. Cukup Pak Mus? Atau ada feedback? Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang selanjutnya, ada Bapak Hans Utama. Silakan Bapak, bisa di-unmute untuk mic-nya. Baik, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, untuk keanggotaan COFI itu harus perorangan atau bisa badan hukum? Maksud saya usaha gitu, perusahaan, CV mungkin PT gitu. Yang kedua, jika harus personal, itu kan memakai identitasnya KTP. Apakah harus berdasarkan alamat KTP atau bisa alamat domisili? Karena KTP bisa di kota A, tapi domisilinya ada beberapa gitu Pak. 2 itu mohon tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hans ya. Keanggotaan COFI ini sistem kita berbasiskan pribadi Pak, atau handphone, nomor handphone. Jadi keanggotaan kita ini berbasiskan nomor handphone. Tetapi kalau di internal Bapak nomor handphonenya itu adalah miliknya perusahaan, itu monggo. Bisa dimengerti Pak ya. Tetapi di internal kami, di sistem yang kami baca, yang kami setting, itu berbasiskan nomor handphone dan sifatnya pribadi. Begitu, keanggotaan COFI. KTP, yang kedua soal KTP. Pembentukan koperasi, karena koperasi kita itu adalah basisnya kabupaten, maka syarat di undang-undang adalah KTP harus domisili, atau KTP itu harus sesuai dengan kota koperasi yang dipilih. Jadi kalau Bapak ingin membentuk koperasi di Bandung, maka Bapak harus memiliki KTP Bandung. Siapa yang mensyaratkan itu? Bukan kami yang mensyaratkan, tapi undang-undang. Undang-undang koperasi yang mensyaratkan itu, karena koperasi yang kita bentuk adalah koperasi tingkat kabupaten. Nah, bagaimana solusinya kalau saya punya KTP di Bandung, tapi domisili saya di kota B, misalkan? Ya, solusinya Bapak mungkin mencari saudara di Bandung, ya, tetapi yang memegang akun bisnisnya, yang memegang akun ominnya, itu Bapak bisa. Solusinya begitu Pak, solusinya begitu. Jadi ada beda, ada syarat administratif notaris, karena ini KTP harus diserahkan ke notaris, ada solusinya di bidang aplikasi. Aplikasi ini lebih fleksibel Pak. Nah, semua catatan omset yang mewakili kota itu ada semua terekod di aplikasi. Dan itu basisnya WhatsApp. Begitu Pak Hans, penjelasan saya. 2 pertanyaan tadi Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hans ya. Kemudian untuk selanjutnya ada Bapak Apri Revolusi. Silahkan Bapak Apri Revolusi. Pak, ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mau bertanya tadi, perasaan kalau dulu tuh saya pernah dapat penjelasan dari Bosman, bahwasanya ini bisa kalau kita benar-benar tanpa PLN gitu kan, artinya benar-benar putus tanpa PLN. Tadi kan kalau untuk talis itu harus ada PLN untuk mencasnya. Bagaimana kalau di tempat kita yang nggak ada, belum dimasuki aliran PLN, itu gimana itu Pak untuk produk talisnya? Ya, itu aja Pak. Baik, Pak Apri, bagaimana nggak ada PLN? Memang betul Pak, jadi kita ada namanya tabung listrik, ada namanya independent power. Nah, kalau independent power ini betul-betul sama sekali tidak menggunakan PLN. Jadi misalkan Bapak ingin, kita sebenarnya ini dilema juga, kita pengen tanpa PLN sama sekali, cuma nanti nggak enak juga gitu Pak. Tapi bagi daerah-daerah yang betul-betul tanpa PLN, kita menawarkan solusinya 2. Solusinya adalah yang pertama menggunakan independent power atau menggunakan genset untuk mencharger. Ya, jadi tidak menggunakan PLN. Jadi kita ada 2 teknologi. Jadi Bapak beli talis misalkan nih di daerah yang belum ada PLN-nya. Kita ada 2 independent power, artinya betul-betul tidak ada PLN. Apa yang kita tawarkan? Bapak tinggal beli genset atau beli baterai lagi yang fungsi baterainya itu adalah TikTok A dan TikTok B. Yang dimaksud apa TikTok A? Ini dipakai, ngecasnya pakai B. Jadi istilahnya Bapak beli talis 2 itu selesai Pak sebenarnya. Udah jadi independent power. Ya, jadi independent power itu sama sekali sudah tidak menggunakan PLN, hanya menggunakan teknologi Freenet tadi. Selesai. Nah, cuman kita diskusi panjang, kalau bagi masyarakat yang masih ada PLN-nya, eman-eman Pak. Kalau investasinya agak mahal kalau nanti beli agak banyak, 2. Ya sudah, kita gunakan PLN, tapi fungsi PLN-nya untuk ngecas aja. 15 menit, ngecas aja Pak.
Nah, jadi PLN itu masih kita fungsikan supaya kita tidak terlalu frontal dengan pemerintah atau bagaimana lah. Kita masih ada pertimbangan-pertimbangan ke arah sana. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah kita independent power? Ya, kita sedang lagi negosiasi Pak dengan salah satu pemerintah lah begitu. Dan ada sekitar 20 juta talis yang nanti mohon doanya kalau kita nanti deal, maka Freenet akan memproduksi 20 juta dan itu dibeli oleh salah satu orang yang nanti akan diberikan kepada rumah-rumah yang belum ada PLN-nya. Ini luar biasa Pak teknologinya. Jadi insya Allah Senin besok saya meeting tentang masalah hal itu di Jakarta dan salah satu pembahasannya adalah itu tadi. Bagaimana caranya supaya kita memproduksi dan memberikan solusi bagi rumah-rumah yang sama sekali nggak ada PLN-nya. Masih gelap gulita, masih menggunakan genset. Ya, masih menggunakan genset di daerah-daerah. Nah, kita hadirkan talis, gensetnya bukan menerangi 24 jam, tapi gensetnya fungsinya ngecas 15 menit aja. Nah, itu menjadi salah satu solusi. Mungkin begitu, Pak Apri. Oke, baik. Terima kasih Pak Apri. Selanjutnya ada Bapak Rafdi Saiful. Bisa di-unmute Bapak? Bapak Rafdi Saiful. Baik, terima kasih. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, kalau pemakaian rumah kita 1.300, apakah kita harus membeli yang paket 1.300 atau yang talis yang 2.200? Boleh. Itu satu. Yang kedua, misalnya sebuah ruko, unit usaha, memakai 7.700, berarti apakah dia membeli 2 atau 3 paket atau 2 paket untuk memenuhi kebutuhan sebuah ruko unit usaha untuk talis. Demikian Pak, terima kasih. Iya, yang pertama rumahnya 1.300, apakah bisa beli talis 2.200? Bisa. Bisa Pak, berarti daya rumahnya Bapak otomatis naik. Ya, jadi kalau nanti Bapak pemakaian perangkat alat elektroniknya Bapak lebih dari 2.200, talisnya jeglek Pak. Ya, Jeglek. Ya, jadi Bapak naikin daya tidak melalui PLN, tapi naikin daya melalui talis. ya. Bisa. Bisa Ya. mengerti. Lalu bagaimana kalau yang rukonya 7.700? Bapak bisa beli 2, yang 3.500 Pak. Bisa beli 2. Atau bisa langsung custom 7.700. Sudah diproduksi Pak. Kita tidak memproduksi casing kita itu cuma 4 Pak. 4 ya. Hanya 4, 1.300, 2.200, 3.500, dan 4.500. Lalu bagaimana yang 7.700 atau yang tidak itu custom Pak, sesuai dengan request. Tapi kita akan layani nanti setelah Agustus. Itu penjelasannya Pak. Nanti harganya berbeda. Maksudnya yang kita bikin moldingnya itu adalah di 4 tipe itu tadi. Baik, terima kasih cukup. Ya. Terima kasih Pak Rafdi Saiful. Oke, terima kasih Pak Rafdi. Kemudian selanjutnya ada Bapak Dipo. Silakan Bapak Dipo. Halo, pertama-tama mohon izin untuk tidak menyalakan kamera. Baik. Ingin tanya Mas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk mengetahui kita di kota kita itu ada 10 atau ada berapa yang udah beli, itu caranya gimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai klaim garansi atau perbaikan itu, apakah Coffee dilibatkan sebagai jadi service center atau misalnya ada kerusakan di talis dan sebagai produk yang lainnya, atau perlu dikirim ke Jakarta atau ke pusat buat diperbaiki atau dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada video nggak? Ada video yang House of Freenet. Jadi kita bisa ada gambaran mengenai full blown produk-produk dari Freenet, atau misalnya udah bisa di-share mengenai gambar atau slide-nya sebagainya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Salam dari Balikpapan. Oh ya, terima kasih Pak Dipo dari Balikpapan. Satu, bagaimana untuk mengetahui? Insya Allah nanti pekan depan Pak, aplikasi sudah rilis. Nah, di aplikasi sudah rilis itu sudah real time. Jadi misalkan Bapak ingin tahu kota mana, Balikpapan ada berapa, itu nanti kalau sudah tulisannya tinggal 2, ya ada tinggal 2. Jadi kalau ada tinggal 1. Jadi nanti by aplikasi real time. Jadi untuk mengetahui jumlah Coffee atau jumlah aktivis Freenet di kotanya masing-masing, itu by aplikasi. Nanti pendaftarannya itu by aplikasi, Bapak tinggal pilih kota yang mau jadikan Coffee, di situ nanti otomatis Pak. Oh, slotnya yang masih tersisa di kota ini tinggal 5, ya tinggal 5. Gitu Pak. Otomatisnya ada di aplikasi. Terus yang kedua, klaim garansi, apakah Coffee nanti akan dilibatkan? Untuk 1-2 tahun pertama mungkin akan belajar dulu Pak. Seiring nanti pembelajaran kita, seiring nanti mentoring bisnis kita, Bapak nanti ke depannya memang bagaimana caranya Coffee ini akan menjadi service center, tapi tidak sekarang. Karena kan Bapak harus dilatih, ada perusahaan dan segala macamnya. Tapi ke depannya,
bagaimana caranya supaya kopi itu menjadi betul-betul representatif office di kota masing-masingnya. Nah, ini bertahap, Pak. Nah, bagaimana menuju 2 tahun ke depan, kami sendiri akan handle, kami sudah melakukan penjajakan kolaborasi dengan AKLI, Pak. AKLI itu Asosiasi Kontraktor Listrik di Indonesia, setiap kabupaten ada cabangnya, sementara kita akan ke sana dulu. Karena kalau nanti kita langsung libatkan kopi gini, nanti akan jadi masalah untuk usernya. Tapi kedepannya setelah nanti pembelajarannya ini bisa, harapannya kopi yang akan menjadi representatif office kita kedepannya. Bagaimana klaim garansinya tadi? Kalau 3 tahun replacement langsung kita kirim baru. Ya, kita kirim baru. Tapi kalau ada part-part yang kurang, nanti ada di kota Balikpapan itu kita akan bersama dengan AKLI, dia yang akan ngecek, Pak. Itu sudah bagian daripada bagian MOU kita. Ya, itu klaim garansi. Yang ketiga, apakah ada video? Ada beberapa video yang Bapak bisa nanti di-share. Bisa Bapak minta kepada orang yang mengundang Bapak. Jadi Pak Dipo bisa minta kepada sumber informasi yang kenapa Bapak bisa datang di Zoom meeting ini, Bapak bisa WA, Pak minta dong videonya gitu. Nanti insya Allah orang yang mengundang Bapak itu nanti akan kirim video beberapa produk kita. Mungkin begitu Pak Dipo penjelasan saya. Dipo, apakah ada feedback ya? Karena dari Balikpapan nih. Ada feedback pertanyaan sedikit mengenai launching aplikasinya, apakah ada tanggal pastinya, Mas? Jadi ya, seharusnya sebenarnya beberapa tanggal 12 yang kita sudah rencanakan, tapi ada bug sedikit, makanya kita menargetkan pekan ini, pekan antara tanggal 12 kita targetkan itu sebenarnya untuk di Pekanbaru, tanggal 25 Februari, target kita sudah launching aplikasi di Pekanbaru. Jadi kita nanti Bapak bisa lihat nanti di situ ada penjelasan yang jauh lebih. Di aplikasi itu ada videonya juga, Pak. Jadi kita menargetkan 25 Februari pas saya acara di Pekanbaru, aplikasi sudah rilis. Mohon doanya, Pak. Cukup ya, Pak Dipo? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, siap. Itu satu pertanyaan lagi. Oh iya. Daftarnya apakah bisa sebelum launching aplikasi untuk memastikan kita misalnya dapat reward untuk agen, atau tunggu aplikasi launching aja dulu? Bapak bisa langsung daftar apa? Sekarang Pak bisa. Jadi nanti ketika muncul aplikasi, Balikpapan langsung berkurang slotnya gitu oleh Bapak. Karena ada beberapa kejadian, hari ini kayak Bekasi itu sudah terisi penuh Pak, padahal aplikasi belum rilis. Jakarta Selatan sudah terisi, ya. Jadi jangan sampai nanti ketika terisi kita sudah out of control. Nah oleh karena itu maka kalau pertanyaan Bapak, apakah bisa langsung daftar? Bisa, langsung daftar, bisa langsung menghubungi yang mengundang ke Bapak. Oke ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk Mas Dipo tadi. Untuk mastiin kita daftar sebelum aplikasi, untuk mengetahui kita di kota kita masih ada kuota, itu tanya ke yang daftar kita atau ada admin Freenet gitu yang bisa. Ada admin sebenarnya Pak, kita ada admin Freenet, nanti bisa di-share nomornya untuk kita berikan. Oke, terima kasih. Bisa tanya. Oke, nanti saya share di kolom chat ya, Mas Dipo. Terima kasih, Mas. Ya, selanjutnya ada Bapak Furqon Kamarullah. Silakan Bapak, ini antrian pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih. Silakan Bapak Furqon. Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya dari Depok, Mas. Oke, Depok Jogja atau Jakarta, Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, di Jakarta atau Depok atau Jabodetabek, apakah ada barang yang bisa kita tes untuk Freenet-nya gitu, yang bisa kita pegang atau kita gunakan untuk melihat endurance atau aktivitas kelistrikan Freenet tersebut, Mas Bayu, Mas Ikhlas. Yang kedua, apakah ada tim untuk diskusi semacam tim engineering supaya kita bisa diskusi lebih lanjut untuk talis Freenet ini, Mas Ikhlas, Mas Bayu? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Ya, di Jakarta kita masih belum punya Pak. Saya lagi bikin kantor di Bekasi, lagi cari ruko untuk kantor R&D kita. Jadi di Jakarta kita masih belum punya kantor atau punya home base. Kalau Bapak ingin lihat endurance bisa datang ke Solo. Ya, terus kalau ingin diskusi bisa juga datang ke Solo kalau ingin teknis. Jadi kita masih belum punya kantor, mohon doanya supaya sebelum Agustus kita ada kantor representatif di Jakarta. Saya lagi nyari kantor untuk R&D untuk di Jakarta. Mungkin begitu Pak. Jadi kalau untuk yang endurance dan segala macam, sebenarnya sebelum kita berani merilis produk, tentunya ya kita sudah melakukan ini semua. Karena kita sudah punya satu pulau di Pulau Seribu, sudah lebih dari 8 tahun, ya menyalakan satu pulau mandiri. Kita juga juara 1 kompetisi militer tingkat Asia Pasifik. Kita juga juara
beberapa pabrik ternama sudah menggunakan independent power kita. Jadi kita sedang dalam proses retail. Kalau dulu kemarin basisnya by project, sekarang kita tidak lagi basis by project. Begitu, Pak. Oh iya, satu lagi Mas, sorry maaf kelewat. Mohon maaf sebelumnya. Saya cuma pengen nanya, di rumah Mas Ikhlas sendiri apakah sudah memakai talis Freenet ini Mas? Gitu, terima kasih. Ya, saya belum menggunakan talis Freenet karena kita masih menggunakan tabung listrik dengan skala yang masih lebih rendah, Pak. Oke, terima kasih Mas Ikhlas. Baik, terima kasih Bapak Furqon. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya yaitu Bapak Haris Kevin. Silakan Bapak. Untuk produknya ini mulai kapan bisa dipasarkan? Terus yang kedua itu perbandingannya misalnya untuk yang udah menggunakan tabung listrik ini ibaratnya bisa menghemat berapa persen lah dari biaya sebelumnya gitu. Terima kasih. Ya, jadi kita ini memang begini Pak, setiap orderan, khusus orderan pertama kita ini, itu menunggu 100 hari dari pembayaran, jadi baru akan dikirim barang-barang yang tadi sesuai dengan pilihan paketnya, jadi nanti akan dikirim. Lalu yang kedua, berapa penghematannya, kita sudah coba di pabrik 90% Pak. Jadi fungsi charger kita itu adalah ngecasnya 15 menit, tapi dengan syarat bebannya full Pak ya. Jadi beban rumahnya Bapak itu kalau bisa dinyalakan aja, jangan diirit-irit. Karena kalau Bapak irit-irit menggunakan talis kita, daya ngecas kita itu nanti berkurang. Karena teknologi charger kita itu adalah di bebannya. Ya, jadi kalau Bapak menggunakan talis, kalau ada AC, ada apa, maka nyalakan AC Pak. Jangan dimatikan AC-nya atau jangan intinya irit. Kalau dayanya 1300, bagaimana bisa 1000 watt atau konstan Bapak pakai 1200 konstan. Karena ngecasnya itu bisa cepat Pak. Bisa dimengerti Pak ya maksud saya ya Pak? Ya, dimengerti Pak. Jadi nanti penghematannya semakin sumber charger bebannya itu tinggi, maka listrik PLN-nya menjadi lebih cepat, ngecasnya lebih murah. Bapak bayangkan misalkan kalau 15 menit ngecas untuk dipakai 20 jam, ya sekarang 23 jam misalkan satu dayanya 1450 kWh, 1450 rupiah per kWh, dikalikan kalau daya listriknya 1,3, 1300 1,3 berarti kan hanya sekitar 1.800 rupiah Pak per hari Bapak keluarkan untuk bayar PLN. Untuk bayar tokennya itu udah termasuk di situ yang penghematan 90% di situ juga Pak? Enggak, Bapak beli sendiri Pak, beli token sendiri gitu. Iya, maksud saya kan kita beli token dan kita bayar listrik nih Pak, ya kan berarti kan ada dua biaya yang keluar gitu. Nah dari biaya itu apa 90% penghematannya apa jadi berapa gitu Pak? Oh, kalau nanti digabung sama token maksudnya? Betul Pak, betul. Iya. Kalau digabung sama token itu penghematannya udah di atas 70 berkurang Pak, nggak 90 maksudnya 90% itu kalau tidak pakai token, maksudnya begitu. Oke, baik Pak. Nah, Oke, kalau digabungkan antara bayar listrik PLN, digabungkan dengan token ke kita, itu penghematannya di atas 70%, tetap 70%. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak Haris Kevin. Kemudian untuk selanjutnya ada Bapak Budi. Silakan Pak Budi untuk di unmute mic-nya. Ya, selamat siang. Terima Selamat kasih siang. Pak. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, menyambung dari pertanyaan Pak Sugeng tadi. Kan kalau misalnya baru ada satu orang, kemudian ada omset, berarti yang masuk ke kita hanya satu. Nah, itu berarti apakah 9 lainnya itu kapan akan cair atau bagaimana? Lalu kalau misalnya kita mereferensikan itu apa yang kita dapat, apakah hanya 5% itu saja atau ada yang lain misalnya gitu Pak? Dan tingkatannya berapa? Apakah ada tingkatannya atau hanya royaltinya hanya 5% itu? Sementara itu dulu Pak. Seperti Kota Waringin, apakah yang 9 orang itu hangus Pak? Sistem kalau tidak dibagikan hangus itu. Jadi tidak dikumpulkan lalu nanti ada 9 orang dibagi, enggak begitu Pak. Jadi sistem kita itu misalkan di Kota Waringin tadi baru ada 1 orang, lalu ada omset masuk marginnya 500.000, ya sudah, yang 9 orang itu dianggap hangus. Dianggap hangus, sistem tidak mendetek orang yang di Kota Waringin, ya sudah hangus Pak. Jadi konsepnya bukan ditabung. Nah, tetapi dibagikan kepada hub yang di Kota Waringin. Jadi 1 orang. Nanti kalau di Kota Waringin ada 2, berarti dibagi 2, bagi sampai 10 orang. Konsepnya begitu, sistem by aplikasinya begitu. Jadi konsepnya tidak menunggu atau tidak konsep ditabung, menunggu nanti kalau sudah ada 2 orang yang baru gabung,
lalu sudah terkumpul dikasihkan kepada 2 orang itu. Enggak begitu Pak. Konsepnya adalah hangus. Royalti merekomendasikan iya, tidak berjenjang. Jadi konsep kita ini ada 3. Nah ini agak ribet nih, agak membutuhkan konsentrasi Pak. Jadi kalau Bapak merekomendasikan aktivis Freenet, itu nanti Bapak akan mendapatkan sebenarnya ada royalti 5%, ada namanya royalti generasi 2-3, ada namanya profit sharing sampai 10 generasi. Jadi kalau pertanyaan agak lebih detailnya, jawaban detailnya begitu Pak. Ya, 5% itu satu generasi. Ada yang untuk 2-3 generasi, ada yang 10 generasi. Nah, bagaimana saya menjelaskan 2-3 generasi? Nah, saya tidak akan menjelaskan di siang ini, nanti agak karena kecampur Pak sistemnya. Sebenarnya kalau kita ingin bikin sistemnya agak kompleks. Ada namanya aktivis Freenet yang 65 juta. Ada toko produk namanya Ominmat 9.950. Ominmat ini adalah resellernya daripada kopi. Dan yang ketiga ada namanya resellernya daripada toko namanya aktivis premium. Nah, ini 3 paket ini yang nanti menjadi bagian integral daripada ekosistem bisnis Omin, Pak. Nah, ini nanti saya akan jelaskan kalau di lain kesempatan terfokus. Jadi fokus saya pada hari ini kopi saja dulu. Nah, kopi 5% saja saya sampaikan. Tapi kalau Bapak bertanya ada berapa tingkat, saya jelaskan secara sekilas 5%, ada juga untuk 3 generasi, ada 10 generasi. Begitu kira-kira Pak siapa tadi? Yang kalau misal ada yang misal kita merekomendasikan orang lalu orang bergabung menjadi pendiri, apakah 5% itu dari 65 jutanya atau bagaimana itu? Tidak, 5% itu tidak dari 65 juta, tapi dari sisi RO pendapatan, Pak. Nah, tapi kan orang yang ibaratnya gini, kita merekomendasikan orang dan orang beli talis kan hanya 1, Pak, sebenarnya. Maksudnya ke depannya dia nggak akan beli talis lagi gitu, karena rumah misalnya cuma 1 dan dia akan beli ya sekali aja. Kayak misalnya mungkin dia jadi pendiri koperasi, dapat barang-barangnya, dapat talis, dapat kompor, dapat mau. Nah, itu kan hanya sekali beli, maksudnya gitu. Nah, apakah lalu kita dapat 5%-nya itu dari orang itu dari omset, Pak. Dari omset di kotanya, Pak. Omset di kotanya. Iya. Kan tadi yang 10 orang itu kan sebagai agen tunggal di koperasi tersebut. Misal, saya kasih contoh, Pak Budi merekomendasikan si Fulan sebagai kopi di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada orang yang beli talis. Nah, si anggota Jakarta kan punya pendapatan, Pak. Betul kan, Pak? Ya. Nah, atas pendapatan tadi Bapak dapat 5%. Jadi sesungguhnya Bapak itu punya 5% dari omset Jakarta. Bisa dimengerti, Pak ya? Bukan 5% dari 1 kali pihak. Pembelanjaan 1 orang yang Bapak rekomendasikan, tidak. Tetapi 5% dari pendapatan orang yang Bapak rekomendasikan di kota tersebut. Nah, pendapatannya si Kofi itu adalah margin dan token atas seluruh omset di kota tersebut. Bisa dimengerti ya Pak ya, Pak Budi ya? Ya. Gitu. Jadi ketika Pak Budi merekomendasikan Pak Yudi misalkan di Jakarta, ya di Jakarta berarti dia sebagai agen tunggal di Jakarta. Nah di Jakarta itu kan ada puluhan ribu orang. Nah kalau ada 1, 2, 3 seribu orang nanti ke depannya beli talis, kan si Pak Budi akan dapat royalti 5% dari pendapatan koperasi si Pak Yudi tadi. Tidak hanya margin, tapi total pendapatan termasuk tokennya, termasuk nanti produk-produk yang dijual di Omin. Apa produk yang dijual di Omin? Ada kebutuhan sembako, ada kebutuhan skincare, ada kebutuhan sabun, dan lain sebagainya, Pak. Nah, seperti yang tadi saya katakan, produk Omin ini adalah produk yang bagaimana tagline-nya hijrah belanja, bagaimana produk setiap rumah tadi itu belanja ke produk-produk inovasi Indonesia. Kebetulan produk yang dihadirkan oleh Omin tidak hanya produk berbasiskan teknologi talis tadi, banyak Pak produknya. Jadi segala kebutuhan rumah tangga kita itu nanti akan dijual oleh Ominmat namanya. Ominmat itu resellernya kopi. Jadi kalau Bapak merekomendasikan merekomendasikan aktivis Freenet yang 65 juta, maka Bapak dapat 5% dari omset di kota tersebut. Apa omsetnya? Ada talis, ada mau, ada sabun, ada sembako, ada produk UKM, banyak Pak. Nah, ini nanti saya akan jelaskan khusus bagi yang sudah mendaftar yang 65 juta. Seperti Jakarta Selatan sudah genap 10, insya Allah hari Selasa saya meeting dengan 10 orang tim aktivis Freenet di Jakarta Selatan. Nah,
Bagi orang yang merekomendasikan aktivis Freenet di Jakarta Selatan, merekomendasikannya 1 kali, maka dia akan mendapatkan 5% dari total pendapatan yang dimiliki pribadi tersebut atas penjualan omset yang dijual oleh Omin. Apa barang yang dijual oleh Omin? Ada talis, ada mau, ada depositum, ada nanti sabun, ada sampo, ada sembako, ada jaket, banyak Pak. Apakah si kopi tadi akan menyetok produk? Tidak. Dia cuma membeli tadi. Nah, ini penjelasannya. Jadi, berapa generasi? Pertanyaan balik. Ada yang generasi 1, ada yang generasi 2 dan 3, ada generasi 10. Nah, ini agak-agak panjang nih kalau ada menyentuh di bisnis. Begitu kira-kira Pak Budi, bisa agak dimengerti ya? Berarti gampangnya gini, misal ada omset dari satu kabupaten, misalnya pembelian 1 talis 500.000. Lalu kan Pak Yudi sebagai yang saya referensikan dapat 50.000. Betul. Ya? Nah, berarti dapat 5% dari 50.000. Dari 50.000-nya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan lagi Pak, mengenai depot setrum Pak. Bagaimana kalau depot setrum itu kan infonya 7 menit ya untuk ngecas motor listrik ya? Ya, dengan syarat ada beli modul. Dengan syarat ada beli modul, oke. Nah, bagaimana istilahnya menanggapi dengan yang ada di pasaran sekarang itu kan sistemnya seperti model swap baterai itu Pak? Ya, kalau swap baterai itu kan ganti baterai Pak, bukan ngecas Pak. Ya, tapi orang-orang, saya ngelihat kayak iklan-iklan gitu, mereka iklannya itu swap baterai tapi 9 detik Pak. Jadi kayak... Iya, memang 9 detik, tapi itu kan ganti baterai baru Pak. Konsepnya, jadi gini Pak, konsep swap baterai itu sebenarnya sudah lama diimplementasikan di beberapa negara dan gagal. Tidak bisa mengakselerasi kendaraan listrik. Karena investasi baterai itu kan mahal Pak, 98 jutaan. Jadi kalau misalkan tempat-tempat swap baterai itu ada merebak di banyak, itu akan kesulitan untuk meningkatkan populasi motor. Maka satu-satunya cara untuk meningkatkan populasi motor itu adalah durasi charger yang cepat. Maka solusi Freenet itu ada 2. 1, kita menghadirkan ekosistem depot listrik, depot setrum. Yang kedua, menghadirkan produk motor yang motornya itu langsung melekat chargernya 30 menit. Jadi kami merilis produk kerjasama yang tadi saya sebutkan dengan SMK Muhammadiyah. Setiap pembelian 1 unit motor mereknya Freenet MU48 akan mendapatkan otomatis bonus charger, tetapi kita setting 30 menit, bukan 7 menit. Tapi 30 menitnya Bapak bayangkan kalau Bapak beli motor, sudah dapat charger yang 30 menit, itu sudah lebih cepat daripada mencas handphone Pak. Artinya, solusi ini sangat luar biasa. Apa maknanya efek daripada kopi? Lah nanti depot setrum saya nggak laku Pak kalau nanti chargernya melekat di motor. Enggak, kopi tetap dapat royalti dari 30.000 tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi ini sistem sudah kita rencanakan, sudah kita trial token-tokennya, dan insya Allah tinggal kerjasama kita yang harus kita kolaborasikan. Berarti kalau melekat gitu kita nggak usah ngecas ya Pak? Berarti dia akan otomatis ngecas sendiri gitu atau bagaimana? Bukan. Yang dimaksud melekat itu, Masnya Pak Budi beli motor dapat charger. Bukan melekat di dalam motornya, enggak, bukan begitu Mas. Jadi kayak beli handphone dapat charger gitu Mas. Bundling. Ya, di bundling. Jadi Pak Budi beli motor nih, sudah dapat chargernya. Nah, charger Freenet ini 30 menit. Begitu. Jadi Bapak ngecas di rumahnya Bapak 30 menit baterainya full. Tapi charger ini hanya bisa dibeli kalau Bapak beli motor mereknya Freenet MU. Nah, bagaimana motor merek lain? Dia tidak bisa beli charger ini. Dia kalau pakai ingin cepat 7 menit, datanglah ke Indomaret, datanglah ke Alfamart menggunakan depot setrum yang 7 menit. Itu modulnya bisa dipakai untuk semua jenis motor Pak? Yes, asal beli modul tadi saya katakan. Misalkan nih saya punya motor gesit, ngecas langsung ke depot setrum nggak bisa Pak. Harus beli modulnya dulu. Harus beli modulnya dulu. Modulnya paling berapa ratus ribu lah. Beli modulnya kemana? Ke Omimat nanti gitu. Nah kalau sudah punya modul langsung ngecas Pak di depot setrum kita bayar 6.000. Belinya di mana 6.000? Belinya di aplikasi Omin. Nanti keluar angka di depot setrum untuk masukin angka, langsung ngecas 7 menit penuh. Dari duit 6.000, kopi nanti dapat sekian, yang punya depot setrum dapat sekian, langsung dibagi otomatis. Yang dapat yang royalti 5% langsung dapat. Jadi pembagian sistem bisnisnya langsung dibagi otomatis Pak. Real time. Nah Pak Budi tinggal dapat notif. Selamat, Anda dapat 5%, dapat misalkan Rp100 misalkan begitu dari depot setrum yang Bapak ini, misalkan begitu Pak nanti ada notif begitu, historinya begitu. Kok yang motor Freenet MU-nya kok nggak disetting 7 menit juga Pak? Ya kalau kita setting 7 menit depot setrum kita nggak laku Pak. Begitu. Jadi setiap kita jangan mematikan depot setrum kan begitu. Tapi 30 menit itu sudah luar biasa Pak.
Betul kan, Pak? Betul, Menurut betul. saya sudah luar biasa. Jadi kenapa kita setting 30 menit supaya orang beralih beli motor free neck? Gitu, kira-kira begitu, Pak. Makanya mohon doanya sekali, Bapak, ini motor kita kerjasama dengan SMK Muhammadiyah. Insya Allah nanti ada 1000 unit datang. Ini aja 1000 unit sudah banyak yang pesan. Nah, kenapa pesan salah satu magnet pemesannya? Kenapa? Karena mesin elektromotor kita AC. Ya, yang kedua baterai kita 220 volt. Yang ketiga itu adalah melekat bundling chargernya 30 menit. Nah, berarti siapa dealernya? Dealernya Coffee. Sama saja nanti Coffee otomatis akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan motor di kotanya. Nah, itulah salah satu bentuk apresiasi kita kepada aktivis free neck yang bayar 65 juta tadi, walaupun dia tidak usah beli motor, tapi nanti kalau motornya sudah rilis di SMK Muhammadiyah, lalu di kota itu ada yang mau beli motor free neckmu, maka Coffee akan mendapatkan keuntungan dari margin daripada motor free neckmu dan keuntungan dari biaya setrum. Baik itu setrum di depot setrum maupun setrum yang ada di charger melekat tadi. Begitu. Ya. Baik, Pak. Cukup sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Kemudian selanjutnya masih ada 2 antrian ini. Ada Bapak Halis Wahyudi. Ya, silakan Bapak Halis Wahyudi. Iya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lagi di perjalanan, maaf nggak diaktifkan. Iya. Silakan Bapak. Ini Pak, saya kan dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kayaknya sih gitu. Seandainya istri saya itu bergabung, jadi mendaftar gitu, apakah bisa itu, Pak? Sekian. Bapak kan sudah daftar kan, Pak? Sudah. Iya. Suami istri bisa daftar, Pak. Oh, bisa. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Itu aja. Oke, siap Pak Halis. Selanjutnya Bapak Ahmad Sofian. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mau nanya, kalau misalnya kita menjualkan talis di suatu daerah yang belum ada kopinya, misalnya kalau lebih dari satu gitu, itu benefitnya apa kita dapatnya gitu, secara keuntungan langsungnya gitu. Terima kasih. Bapak nanti tetap ada benefit royalti, Pak, atas pemakaian setrum token tiap bulannya. Tokennya, Pak. Jadi bukan dapat marginnya, tetapi Bapak akan mendapatkan token sebagai aktivis premium. Nah, ini agak ada istilah baru nih, Pak. Istilah barunya namanya aktivis premium gitu. Cuman Bapak tidak mendapatkan royalti 5%. Karena tadi belum jadi yang aktivis premium. Oh gitu ya. Karena itu. Ya, tapi Bapak bisa. Jadi kita itu memiliki tiga peran. Peran yang pertama kita namakan aktivis free neck. Aktivis free neck adalah seseorang yang menjadi pembeli pertama. 1 dari 10 orang yang melakukan pembelian pertama senilai 65 juta di kotanya. Maka dia otomatis menjadi seorang agen atau distributor tunggal dari produk free neck. Itu nilainya 65 juta. Hanya ada 10 orang setiap kabupaten. Yang kedua ada namanya Ominmat. Ominmat ini toko, resellernya kopi. Toko ini investasinya 9.950. Dia nanti rumahnya di branding. Bapak nanti dapat aki. Bapak nanti dapat jaket, nanti ada sekolah bisnisnya juga. Nah, Bapak saya ingin punya duitnya 100.000, ada namanya salesnya Ominmat, resellernya. Jadi Ominmat ini resellernya kopi, Ominmat punya reseller namanya aktivis premium. Aktivis premium ini Rp100.000 saja. Nanti akan mendapatkan produk yang sudah kita siapkan, 100.000 ini resellernya Ominmat. Nah, tapi 2 penjelasan ini saya akan jelaskan di lain kesempatan, Pak. Tidak bisa saya gabungkan. Nah, Bapak ketika mau merekomendasikan talis, hanya talis, Bapak bisa menjadi seorang aktivis premium atau Omin. Yang nilainya 9.950 atau 100.000. Bisa dimengerti, Pak ya? Baik. Nah, kalau misalnya kita sudah jadi aktivis premium, kemudian merekomendasikan di tempat yang belum ada kopinya, itu dapatnya yang 500.000 tadi ya? Apa gimana ya? Tidak. Kalau Bapak seorang aktivis Bapak aktivis premium tidak mendapatkan 5%, Pak. Ya, aktivis free neck. Kita udah aktivis nih. Boleh kita kan di suatu daerah yang belum ada kopinya. Iya. Nah, mereka beli talis misalnya. Itu kita dapat untung yang apanya yang kita dapat gitu?
Kalau Bapak aktivis Freenet merekomendasikan orang di kota yang belum adanya, Bapak nanti dapat banyak tuh Pak. Dapat 5%-nya, Bapak nanti dapat 3 generasinya, Bapak nanti dapat 10 generasinya. Oh, 3 ya. 3. Baik. Terima kasih. Bapak nanti dapat omset langsung banyak Pak. Jadi kalau aktivis Freenet semua bonus dapat, intinya gitu. Iya. Tapi kalau aktivis premium tidak bisa dapat yang 5%. Dia terbatas bonusnya. Terima kasih Bapak Ahmad Sofyan. Masih pas ini 10 menit, ada 3 pertanyaan selanjutnya ya. Ini kembali dengan Bapak Sugeng. Silahkan Pak Sugeng. Maaf, menambahkan sedikit Mas. Untuk mendirikan depo listrik cas motor listrik tadi dibutuhkan izin nggak? Perizinan untuk mendirikan depo cas listriknya tadi itu? Demikian. Bapak kerjasama aja dengan stakeholder Pak, bisa di rumah nggak ada izin-izinan Pak. Kalau di rumah nggak ada, free berarti ya? Nggak ada izinnya Pak, free Pak kalau di rumah. Tapi kalau Bapak ke Indomaret ya ada izinnya dengan Indomaret. Jadi kalau Bapak di rumah kan pakai PLN rumah. Tidak. Maksud saya itu jangan-jangan nanti ada orang menanyakan mana izinnya begitu loh Pak. Apakah memang... Enggak. Tapi kalau Bapak ke PLN itu Bapak nanti tarifnya jadi tarif industri Pak. Bukan tarif rumah tangga, beda. Nanti bukan lagi 1.400 tapi cuma naik 1.000, paling nanti jadi 1.650 gitu Pak. Cuma sekian rupiah. Tarifnya bukan lagi tarif rumah tangga kalau Bapak nanti. Jadi tidak ada izin mau izin ke siapa, nggak ada. Karena kan kecuali kalau Bapak kerjasama sama Indomaret sama Alfamart, ya Bapak kolaborasinya ke situ. Oke, terima kasih. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada Pak Aris Kevin lagi. Silahkan Pak Aris. Untuk menjual di industri gitu Pak, kan berarti kan wattnya berbeda, itu apa bisa? Terus yang kedua, kalaupun bisa itu berapa lama? Jadi ada banyak teman-teman saya yang di industri itu tertarik gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Aris, terima kasih. Di industri itu nanti ada dua konsep Pak, saver penghemat, ya, atau talis, ya. Talis atau independent power maksudnya gitu Pak. Kalau independent power itu maknanya tidak menggunakan PLN sama sekali. Tidak menggunakan PLN sama sekali. Jadi bayar listriknya ke kita, OPEC-nya gitu. Jadi nanti konsepnya itu nanti ada 2, kalau independent power, OPEC-nya 5 tahun nanti tidak bayar listrik. Tapi nanti dibebankan di CAPEX setiap pendirian per 1 meganya. Nah, independent power kita hanya melayani per 1 mega minimal, Pak. Ya, jadi kalau di bawah 1 mega kita fokusnya ke talis. Penghematan, maksudnya gitu. Bisa dimengerti Pak ya? Nah, berapa pengerjaannya 100 hari juga Pak, karena custom. Biaya sudah termasuk instalasi. Bukan instalasi jaringan listriknya, tapi instalasi 1 mega itu kan 1 kontainer 40 feet Pak, baterainya. Begitu kira-kira Pak Aris. Ya, sebentar. Ada feedback Pak? Udah Pak, cukup Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, selanjutnya. Sudah hampir 1 jam ya diskusinya. Ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Coba saya ingat-ingat ya yang belum ditanyakan yang mana. Kalau untuk CP pendaftaran sudah kami share ya. Kemudian juga sudah di-repost oleh Bapak Syauki Musyafa. Di sana ada CP admin pendaftaran yang sudah kami lampirkan di 0812-2918-5981 via WhatsApp. Kemudian ini mungkin sepertinya tadi ini belum ditanyakan. Apakah motor Freenet juga dijual oleh Coffee? Sudah atau belum ya? Ya, nanti dijual semua produk. Jadi ada 2 produk yang sudah menunggu sama anak perusahaan kita. Yang pertama itu adalah motor, itu kolaborasi dengan Freenet. Yang ketiga, Agustus mohon doanya PT kita, salah satu anak perusahaan kita juga, akan memproduksi pompa tiup. Nah, ini menarik Pak. Pompa tiup itu adalah pompa untuk rumah tangga maupun untuk perikanan. Dengan daya super rendah dengan full oksigen. Nah, ini menarik Pak. Itu akan diproduksi oleh PT Tirta, anak perusahaan kita, nanti fokus di bidang air. Nah, produk utamanya di bidang air itu adalah pompa tiup. Mohon doanya sebelum Agustus bisa memproduksi dan menambah produk dari kopi. Ya, apakah nanti kopi harus beli? Tidak Pak, tidak. Jadi kopi itu kalau udah jadi pendiri ya sudah, ada setiap produk yang nanti dirilis ya kopi tinggal dapat margin aja gitu. Nah, itu maknanya Pak. Begitu Mas Bayu. Oke. Kemudian ini ya. Tadi ada yang bertanya Pak. Sebentar. Saya scroll dulu. Nah ini dari Bapak Al Barokna. Ini mungkin yang lain juga sempat menanyakan, diulangi bisa. Bolehkah yang daftar ini bukan 10 orang, tapi 1 orang saja? Maksudnya 1 orang bayar 10 gitu ya Pak ya? Al Barokna ini ya.
Gitu Pak. Jadi satu orang langsung isi 10 slot kira-kira begitu Pak. Apakah bisa? Konsep kita itu adalah secara bisnis bisa, tapi secara KTP harus tetap 10 orang, Pak. Oh, berarti istri, anak, orang tua, kakak, adik. Ya. Oke, kemudian ada ini Pak, terkait penurunan kapasitas Pak. Apakah untuk Dayatalis ada penurunan kapasitas setelah digunakan berapa tahun? Mengingat UPS ada penurunan kapasitas begitu Pak. Ya, penurunan kapasitas itu ditentukan sekali oleh charger. Nah, alhamdulillah metodologi charger kita itu adalah charger dingin, sehingga setiap proses penchargeran itu sebenarnya merevitalisasi sel yang ada di dalam baterai. Maknanya apa? Maknanya semakin penurunannya itu kita hitung di atas 10 sampai 15 tahun. Artinya tidak dalam hitungan 2-3 tahun, Pak. Baik Pak. Kemudian, oh ini tadi sudah ditanyakan ya, ada Bapak U tapi belum mengerti tadi. Terkait kalau KTP-nya berbeda dengan lokasi Freenet. Maksudnya misalkan pengennya di Surabaya tapi KTP-nya Sidoarjo begitu ya Pak ya? Iya, bisa pinjam KTP atau saudara yang ada di Surabaya gitu. Disesuaikan dengan lokasi yang mau dipilih kotanya. Karena itu yang menjadi syarat notaris, bukan syarat dari Omin gitu. Betul. Dari Omin maupun Freenet sebenarnya KTP-nya bisa ya dari manapun tinggal daftar, tapi untuk notaris yang berkaitan dengan perkoperasian harus KTP kota atau kabupaten setempat begitu. Oke. Ini ada satu lagi yang ingin bertanya, silahkan kami buka untuk mic-nya, Bapak Romi, bisa di-unmute Bapak. Terima kasih. Kalau boleh tahu, berapakah harga per unit dari 5 unit yang ditawarkan 65 juta tadi? Terima kasih. Iya, nanti dikirimkan paket A-nya Pak. Jadi nanti di proposal di slide-nya nanti bisa di-share oleh Mas Bayu. Di situ sudah ada penjelasan detail harganya. Harga aki 10 ampere, 5 ampere, 12 voltnya, mesinnya, maunya, terus talisnya itu sudah ada harganya Pak. Jadi nanti Bapak bisa mencek dari slide PowerPoint yang sudah kita siapkan. Jadi nanti saya minta tolong Pak Romi bisa minta slide-nya kepada orang yang mengundang Bapak. Nanti Bapak bisa membuka slide itu, di situ ada harga detail per itemnya Pak. Ada penjelasannya di situ. Jazakallah. Terima kasih Pak Romi. Kemudian ini mungkin masih ada kekurangan informasi tadi Pak ya, yang terkait ini Pak, kelebihan baterai motor Freenet. Tadi Pak Ikhlas sudah menyinggung elektromotor AC ya, mungkin beberapa juga belum memahami ya untuk kelebihan baterai motor Freenet sendiri. Motor listrik atau aki itu Pak? Ini tulisannya cuma baterai motor Freenet, kelebihannya apa saja Pak Ya. Ini Darwis? Oke, motor listrik kita ini kalau yang menggunakan motor Freenet, kita menggunakan baterai 220 volt. Maknanya apa? Maknanya berarti kita ngambil ampernya rendah, kecil, tapi tenaganya full power. Ini kaitannya dengan elektromotor AC. Elektromotor kita kan AC. Biasanya motor listrik itu inputnya kan baterai itu kan DC, maka harus menggunakan elektromotor DC. Kalau input DC menggunakan elektromotor AC itu dalam dunia kelistrikan tidak mungkin, harus menggunakan inverter. Nah, teknologi kita Freenet itu tidak perlu menggunakan inverter, menggunakan elektromotor AC. Nah, motor kita nanti elektromotor AC-nya itu bisa di atas 3.500 watt. Maknanya apa? Powerful, Pak. Tapi ngambil baterainya rendah karena voltasenya tinggi 220. Berarti ngambil ampernya rendah. Gitu loh. Ya kan? Jadi jadi kita kecepatan powerful, baterai kita lebih hemat. Ya, baterai kita lebih hemat karena tegangannya 220 volt. Biasanya baterai motor listrik itu kan 72 volt, 24 ampere. Berarti ngambil 24 ampere gitu loh, Pak. Nah, ini kan boros. Nah, kita voltasenya 220. Paling kita ngambil ampernya paling berapa? Kurang dari 10. Lebih hemat, maksudnya lebih hemat di baterainya, tapi mesin kita, elektromotor kita full. Jadi kecepatannya sehingga nanti masalah di motor listrik itu ditanjakan, kalau bonceng itu lebih powerful kayak motor BBM. Nah, itu teknologi yang sudah kita siapkan, dan teknologi ini kita benamkan di motor yang kita kolaborasikan dengan SMK Muhammadiyah. Jadi Freenet ini mensuplai elektromotor AC-nya, mensuplai baterainya, dan mensuplai chargernya. Lalu dirakitlah oleh SMK, lahirlah produk Freenet Mu 48. Di dunia setahu saya, baterai rata-rata itu kalau untuk motor listrik itu 72 volt.
Ya, rata-rata itu 72 volt. Jarang, bahkan hampir belum ada di dunia yang baterai motornya 220 volt. Kenapa? Karena ngecas baterai 220 volt itu relatif sulit, Pak. Setahu saya belum ada, setahu saya. Ya, setahu saya belum ada. Nah, Freenet pemegang paten charger bisa mencharger baterai 220 volt. Kurang lebih begitu, Mas Bayu, kelebihannya. Cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Pas ini 59 menit diskusinya, kurang 1 menit 1 jam. Oke, Bapak Ibu semuanya, kiranya cukup ya untuk pertemuan atau seminar online kita pada kesempatan siang hari ini ya di edisi 19 Februari 2023. Untuk tadi ya terkait sistem bisnisnya masih ada beberapa pertanyaan atau beberapa informasi yang sudah dikonfirmasi Pak Ikhlas tidak disampaikan, tidak bisa mungkin disampaikan di forum Zoom ini karena perlu mungkin tatap muka langsung atau penjelasan yang lebih private seperti itu. Nanti silakan semoga segera bisa terbentuk 10 ya. Kalau sudah ada 10 insya Allah nanti Pak Ikhlas akan berkunjung ya ke kota Bapak Ibu semuanya untuk menjelaskan secara langsung ya, lebih detail, lebih komplit, lebih lengkap, sekaligus membimbing untuk perjalanan dari Coffee ke depannya. Begitu ya Pak Ikhlas ya? Ya. Oke. Baik, kemudian yang terakhir saya informasikan kembali untuk CP pendaftaran bisa menghubungi nomor yang tadi sudah kami sampaikan dan juga apabila ada pertanyaan bisa menanyakan kepada personal atau orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya pada seminar kita pada siang hari ini. Begitu mungkin dari kami kita cukupkan. Saya Bayu selaku host pada kesempatan sore hari ini ya. Apabila ada kekurangan dalam membawakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan alhamdulillah semuanya, alhamdulillah alamin. Kita cukupkan ya, selamat sore, selamat berakhir pekan. Semoga minggunya lebih komplit ya dengan acaranya, dengan adanya acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.